Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para instruktur, judges, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novel Wijaya Jovananda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari final project saya yang berjudul Weapon Object Detection Using Pre-trained Model ResNet 50 for Preventing Criminal Situation Possibility. Turunnya perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang cukup besar. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan banyaknya korban PHK dari beberapa perusahaan. Akibatnya, kemiskinan makin merajalela dan angka kriminalitas cukup banyak. Walaupun angka kriminalitas dari data yang saya dapatkan menurun setiap tahun, tetapi di tahun 2021 banyak korban berjatuhan diakibatkan oleh para kriminal yang ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya dari orang lain. Hal ini biasa kita sebut dengan begal atau perampokan. Di sini, untuk final project saya ingin memberikan solusi yaitu dengan mendeteksi adanya senjata untuk mengurangi kemungkinan terjadinya begal atau perampokan. Metode yang saya gunakan untuk mengerjakan final project saya adalah sebagai berikut. Pertama, saya mengumpulkan data dari kaggle.com dan kemudian saya beri label dengan menerapkan library label IMG. Data yang saya peroleh berjumlah 1.400-an, tetapi saya hanya menggunakan 200 data saja dengan pembagian 160 data train dan 40 data testing. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses komputasi. Selanjutnya, saya training model saya dengan data yang sudah siap menggunakan pre-train model ResNet 50. Alasan menggunakan pre-train model ini karena ResNet 50 merupakan algoritma yang cukup cepat dan memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Setelah proses training selesai, saya mengevaluasi model dengan melihat tingkat loss-nya. Selanjutnya, setelah saya rasa mendapatkan tingkat loss yang kecil, saya input data baru untuk melihat hasilnya. Jika pada hasil ini kurang memuaskan, maka saya akan lakukan improvement ke depannya. Berikut adalah beberapa contoh data training maupun tes yang saya gunakan. Selanjutnya adalah hasil dari training saya. Jadi hasil dari model saya. Pada training yang saya lakukan, saya menggunakan 5.000 kali step dan dapat dilihat bahwa semakin lama step berjalan, maka loss yang dihasilkan akan semakin kecil. Di sini bisa dilihat ya, bahwa training berjalan dengan cukup baik. Loss yang saya dapatkan untuk model ini sebesar 0,23. Selanjutnya adalah model inference. Di sini saya menggunakan data random dan beberapa data testing. Bisa dilihat bahwa model yang saya gunakan cukup baik mendeteksi pisau dan pistol, walaupun masih terdapat beberapa kesalahan di dua gambar yaitu pojok kanan atas dan yang di bagian tengah. Selain itu, saya juga menggunakan foto saya sendiri memegang pisau dan dapat dilihat bahwa model cukup baik dalam mendeteksi pisau yang saya pegang, walaupun masih terdapat beberapa kesalahan deteksi, yang seharusnya bukan pisau, tetapi terdeteksi pisau, ataupun yang seharusnya pisau malah tidak terdeteksi sebagai pisau. Di sini dapat disimpulkan bahwa model yang saya buat ini sudah cukup baik, tetapi loss yang didapat 0,23 ini masih cukup besar, sehingga beberapa ada yang misdetection atau kesalahan deteksi. Improvement yang dapat saya lakukan selanjutnya, yang pertama adalah menambahkan dataset dengan gambar yang lebih baik. Karena ada beberapa data yang saya gunakan di dataset ini memiliki watermark di dalamnya. Yang kedua adalah menggunakan pre-train model lain agar bisa dibandingkan dengan ResNet 50 yang saya gunakan ini. Jadi kemudian nanti bisa dibandingkan manakah model yang lebih baik. Untuk implementasi ke depannya adalah model dapat diimplementasikan ke CCTV dengan automatic alarm untuk bagian keamanan, sehingga nantinya CCTV dapat mencegah terjadinya begal atau perampokan di suatu tempat. Yang kedua adalah penerapan face detection pada model yang dibuat agar pencegahan begal tidak hanya mencegah tetapi bisa sampai mengetahui siapa pelaku begal maupun perampokan tersebut. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.